kita mau kemana Om? Ke Danau Tamblingan. Wow, dapat ikan Bli. Wah, ada lagi. Ketipat entil ini makanan ciri khas dari Desa Galungan, Kabupaten Buleleng. Saat ini saya sedang berada di Tukat Mati Patasari Kute. Dulunya lokasi di sini tuh selalu dijadikan tempat pusat mata pencarian warga sekitar sebelum pariwisata di Kute populer. Ini dia salah satu bentuk kepedulian dari masyarakat Patasari Kute untuk kembali menyeimbangkan ekosistem alam. Inilah kepingan di Island of Paradise yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebelah utara, di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, eksotisme Danau Tamblingan membentang seluas kurang lebih 160 hektar. Dikelilingi hutan yang masih alami, serta keberadaan pura di salah satu sisi danau, Tamblingan adalah nuansa spiritualitas yang menyatu dengan alam. Beranjak kurang lebih 58 km ke arah selatan, di antara pesona dewata yang mendunia, Tukat Mati atau Sungai Mati kembali menjelma ke kodrat alaminya, serta menawarkan nuansa petualangan baru. Bersama teman-teman Campervan ID Bali, saya akan menjelajahi di Island of Love ini, dimulai dari sisi utara. Buleleng, secara geografis berada di bagian utara Provinsi Bali yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Terletak paling ujung, Buleleng menyimpan banyak pesona dan kekayaan alam yang masih tersembunyi. Salah satunya danau yang menjadi tujuan kami. Ini kita mau kemana Om? Ke Danau Tamblingan. Danau Tamblingan. Indah sekali pemandangannya ini. Jadi di bagian kanan kita ini ada bukit, di bagian kiri kita ada bukit dengan danau. Nah, ini danau itu danau apa namanya Om? Danaunya itu namanya Danau Buyan. Danau Buyan. Ya, Masih Danau Buyan. Kabut turun menyertai perjalanan saat saya bersama rombongan berkendara melewati punggung bukit. Tepat di sisi kiri, hutan lebat membentuk dinding menawarkan panorama alam yang memikat. Setelah melewati jalanan menurun di antara lebatnya pepohonan, akhirnya kami sampai di sisi utara danau. Akhirnya saya sudah sampai di Danau Tamblingan. Danau ini tempat kedua kami camping nanti malam. Dan di sini cuacanya sangat dingin karena diperkirakan danau ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Terletak di sebelah utara Gunung Lesung, Desa Munduk, Kecamatan Banjar. Danau Tamblingan merupakan satu dari 3 rangkaian kaldera besar selain Danau Buyan dan Danau Beratan. Danau Tamblingan bukan hanya pesona alam saja, namun menjadi tempat mencari nafkah bagi sebagian warga di sekitarnya. Jadi di sekitaran Danau Tamblingan ini, masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan di sekitaran danau. Di atas padau yang disatukan, kami mendayung ke tengah danau mencoba menangkap sesuatu yang tersembunyi di kedalaman air danau. Padau merupakan perahu tradisional khas Danau Buyan dan Danau Tamblingan.
mujair, nyalian, dan ikan nilem adalah beberapa jenis ikan penghuni Danau Tamblingan. Orang Bali biasa menyebutnya alat ini dengan sebutan ora karena dia memiliki pemberat. Nih, pemberat di sini dan juga di atasnya dia memiliki pelampung. Saat suhu air danau berada di kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius, para nelayan ini bisa mendapat hingga 30 kg mujair dalam sekali menjaring. Pelampung sudah dilempar dan jaring sudah disebar. Kini kami tinggal menunggu peruntungan, berharap dapat tangkapan yang banyak di tengah udara siang hari yang begitu dingin. Tapi ini jaring kita ini jaring kita ini. Oh ya udah dapet ya beli. Setelah menunggu beberapa jam, kini saatnya jaring diangkat. Ini loh ikannya. Wow, dapat ikan beli. Wah iya, waduh. Ini baru dapat satu nih kita beli. Bulan-bulan ini memang bukan waktu yang tepat untuk mencari ikan di Danau Tamblingan. Nah, ini dia nih ikan kita pertama nih kita dapetin ya beli ya. Iya. Mudah-mudahan nanti di dalam situ masih ada lagi dia nyangkut di jaring kita. Nanti malam kita bakal bakar-bakaran ikan ini. Meski mujair terkenal memiliki kemampuan adaptasi perairan yang cukup tinggi, namun suhu air yang terlalu dingin mengakibatkan proses metabolismenya menjadi lambat sehingga mujair cenderung diam. Wah ini dia ikan kita yang ketiga ini beli ya. Wow, lumayan besar dari dua ikan yang tadi kita dapat sebelumnya. Dan ini beda warna beli ya, Iya. tapi satu jenis dengan satu jenis mujair. Alhasil, kami hanya mendapatkan beberapa ekor saja. Sekarang waktunya kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam. Matahari semakin condong ke barat. Malam ini kami akan bermalam di tepi Danau Tamblingan sambil menikmati suasana kekeluargaan bersama teman-teman dari Campervan ID Bali. Sebelum terlelap di tengah dinginnya udara tepian danau, kami mengisi awal malam dengan mengolah mujair hasil tangkapan tadi siang. Nah ini dia ikan hasil tangkapan kita tadi pagi. Beli, bakal kita makan masak apa ikan ini Beli? Oh, kita akan bikin nanti mujair nyat-nyat khas Bali. Oh, iya. Nah, ini makanan tradisional Bali yang diolah pakai namanya ini rempah-rempah Bali. Gitu. Mujair nyat-nyat adalah salah satu masakan khas Kintamani yang sudah populer. Bumbu-bumbunya begitu kaya, tidak heran mujair nyat-nyat banyak disukai karena cita rasa kelezatannya. Tugas saya menghaluskan semua bumbu yang sudah disiapkan. Sementara Om Heri dan Om Ray, tangannya cekatan membaluri ikan dengan irisan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Ini nampaknya bumbu ini udah halus. Ya, Bli. cukup udah halus itu. Apakah sudah sekarang bisa kita dicampur dalam ikan itu Bli? lumuri gini dulu, Pep. Nih dulu. Bumbu yang sudah halus kemudian dilumurkan ke seluruh bagian tubuh ikan, lalu digoreng setengah matang. Coba ya Tante Bli, kita coba, aku coba dulu deh. Bagaimana? Belum mateng nih saya rasain udah begitu banyak banget nih bumbu yang masuk tadi kan. Untuk kedua kalinya, mujair kembali dimasukkan ke dalam wajan. Kali ini dicampur dengan sisa bumbu yang sebelumnya sudah ditumis. Istilah kata nyat-nyat berasal dari kata nyat. Dalam bahasa Bali artinya surut. Mujair dimasak dalam wajan hingga bumbunya surut meresap ke dalam daging ikan. Ini dia mujair nyat-nyat. Yuk Bli, Tante, ayo kita makan yuk. Ayo sini ngumpul-ngumpul. Wah ini ikannya garing banget. Sambil menghadap api unggun, kelezatan dan empuknya daging ikan mujair begitu terasa di lidah. Ini ketika sudah matang, rasanya pedas sekali. Ketika lagi masak, itu belum ada rasa pedas dan bumbunya ya. Karena mungkin belum meresap ke ikan ini sekarang bener-bener.
secara sederhana namun dapat dinikmati secara bersama-sama. Itulah sisi lain suasana yang saya rasakan saat camping seperti ini.